Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Zini Gumilang dengan NPM 24782024. Di sini saya dari kelas TRI 2A. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari sistem operasi, yaitu Challenge Lab A User Management. Oke, di sini saya sudah membuka uh, challenge-nya di sini. Nah, di sini tuh ada instruksi, ada case skenario, ada objektif, ada kurikulum dari Fulber. Nah, di sini di case skenario-nya di sini kita akan menjadi sebuah Linux administrator yang memiliki sebuah perusahaan fast growing company atau sebuah perusahaan yang tumbuh dengan cepat. Nah, di sini kita disuruh ada tugasnya di sini kita disuruh membuat create, memodifikasi dan menghapus user account from the Linux server. Jadi kita disuruh menghapus user account dari Linux server. Nah, di sini perusahaan ini kita sudah meng-hire atau sudah men- mencari mencari 9 pekerja baru to fill 3 new department. Jadi di sini kita harus mencari 9 pekerja untuk 3 bagian dari desain departemen. The department is have been created. Nah, di sini departemen yang sedang dicari ada engineering, sales, dan IS. The server must be set up. Nah, di sini pokoknya di sini kita disuruh mengelola user group untuk tiga departemen baru, ada engineering, sales, dan IS. Dan di sini kita disuruh atur folder dan permission agar sesuai kebutuhan keamanan. Dan di sini kita akan membuat file tiap tiap di sini kita akan membuat file tiap folder dengan syarat tertentu. Nah, di sini ada objektifnya. Di sini create directory the root to file system. Jadi kita harus masuk ke root dulu dengan cara sudo su. Passwordnya ada di atas net lab 123. Oke, sekarang saya masuk ke mode root dan di sini kita disuruh membuat directory, membuat kita nih, pokoknya objektifnya tuh ada directory di root untuk setiap departemen, membuat grup untuk tiap departemen, membuat admin user untuk tiap departemen, menambahkan 2 user tambahan per departemen, dan atur kepemilikan directory dan atur permission. Nah, yang di sini yang pertama kita akan membuat directory untuk berapa? Untuk 3 departemen. Yang pertama ada engineering, E-nya 2, terus ada sales, dan ada yes. Coba kita lihat. Nah, di sini ada engineering, IS, dan sales. Dan mengapa kita memakai sudo di awal? Karena directory root hanya bisa dibuat untuk oleh user yang punya admin dan root. Nah, yang kedua kita akan buat create group for each department. This name should reflect department. Nah, di sini kita akan disuruh membuat grup untuk tiap departemen dengan cara sudo group engineering. Yang ketiga langsung saja untuk atas biar cepat, sales. Yang keempat yang ketiga ada IS. Nah, yang bagian 3 di sini create admin user for each other the departments. Kita disuruh membuat administrative user untuk tiap departemen. Jadi di sini user ini akan menjadi owner directory itunya.
directory departemennya. Loginnya kita di sini login shellnya kita menggunakan di sini disuruh menggunakan bash, dan di sini kita akan membuat primary group department. Nah, di sini untuk membuatnya dengan cara sudo user add min m min s bin base. Nanti kita jelaskan apa itu bin base, min m min s nya, min g engineering, jangan lupa E2, dan di sini kita akan membuat adminnya dengan nama adminnya admin aja. Nah, jadi min m min s itu sama min g itu apa? Jadi min m itu dia akan otomatis membuat home directory, dan min s bin base-nya itu akan set cell menjadi base, dan min g-nya dia akan menjadi primary group. Terus di sini kita akan membuat yang sama aja, tapi di sini kita ganti di engineering-nya ini kita ganti di sales, karena kita akan membuat admin sales. Habis itu sales admin. Oke, yang terakhir kita akan membuat admin di is. Sabar. is admin. Oke, setelah membuat 3 admin, di sini kita akan buat password sebagai login sebagai admin. Jadi caranya dengan sudo, kan di sini ini kita disuruh buat 3 admin, terus disuruh buat user juga sih. Tapi jadi kita buat password juga agar kalau kita login sebagai admin tuh agar kita bisa login, tidak ada bisa yang login selain kita. Jadi selain admin, sudo passwd eng admin. Habis itu kita buat admin admin. Oke, password buat sebagai admin udah dibuat. Sekarang kita akan buat yang salesnya, sales admin, sales admin. Kita tulis lagi sales admin. Oke, sekarang kita akan buat yang password buat is-nya. Jadi is admin aja kayak biasa. is admin, is admin. Oke, setelah buat passwordnya, yang keempat di sini kita akan di setiap departemen ini kita akan menambahkan 2 user. Jadi caranya dengan sudo user add min m min s slash bin slash base min g engineering eng
user 1, enter. Habis itu kita buat user 2, engineering user 2. Habis itu kita akan buat yang user buat di salesnya, sales user 1, sales user 1. Oke. Habis itu kita akan buat sales user 2 nya juga. Sekarang kita akan buat yang bagian IS nya. Ini kita nggak usah kasih password kan pasti ribet kalau bikin, tapi bagus juga. Tadi kalau kalian mau ngasih password di setiap ini, caranya dengan tadi sudo passwd eng user aja, eng ikutin itu ya. is user 1, itu lagi is user 2, karena di sini kita butuh 2 user buat setiap departemen. Nah, setelah membuat ininya, for security reason the following modification will need. Nah, jadi setiap departemen ini kita akan atur kepemilikan directory. Jadi ownernya sendiri itu admin user, grup itu grup. Kenapa kita membuat grup departemen? Karena supaya admin tuh punya kontrol penuh dan grup departemen tuh punya akses sesuai aturan. Jadi di sini kita for security reason kita akan memodifikasi will need to map to each department's respective directory. Ensure the owner of each of directory is department administrator and the group ownership is group for each department. Jadi kita akan buat admin akan bisa lebih bisa mengontrol grup tersebut. Ensure the owner file normal user, the department folder will only be accessible user administration. Jadi yang bisa akses folder ini hanya only accessible by user sama admin sendiri untuk setiap department. Ensure no one will have permission. Jadi pastikan kamu tidak satupun orang yang bisa mengakses foldernya. Nah, jadi di sini kita akan membuat sudo count jadi ini admin hanya admin yang bisa memodifikasi engineering itu engineering. Sudah count ini jadi hanya admin yang dapat memodifikasi folder dan meremove. Enter. Sekarang kita akan membuat yang bagian departemen sales juga, sales admin. Terus sales, jangan typo guys. Sales bagian sales. Oke, sekarang kita akan ke bagian IS or whatever. IS admin IS. Oke, setelah membuat ini kita akan mengatur permission directory-nya. Caranya dengan sudo chmod 277
no engineering. Kita buat yang owner admin full access RWX, member group full access RWX. Jadi dan order user di luar depan tidak boleh akses. Jadi kita akan membuat RWX. Jadi selain itu file folder baru otomatis dapat grup department set git. Hanya pemilik file yang boleh hapus file sticky bit. Nah, jadi Ciamut 2020 ini jadi dia akan full access RWX. Jadi hanya admin dan member group yang bisa. Dan selain itu juga kita akan hanya pemilik file yang boleh hapus filenya di sticky bit. Oke. Jadi kita buat sales. Yes. Oke, jadi 2770 itu apa? Jadi 2 itu set git. Jadi dia itu akan membuat file baru di dalam directory, otomatis ikut grup departemen. 77 sama 0. Jadi 7-nya itu owner sama grup itu RWF, jadi dia bisa mengakses, dan 0-nya sendiri other, jadi tidak bisa diakses. Nah, yang selanjutnya kita akan buat file dokumental. Buat file confidential di setiap folder. Nah, di ini kita akan membuat dokumennya sesuai instruksinya sendiri. Jadi isi filenya itu ada this file contain confidential information for the department. Hanya owner dan group, owner sendiri itu admin departemen dan group itu user yang bisa membuat filenya. Caranya dengan echo jadi kita akan salin aja yang sini isi dari file bisa. Oke, bisa. Jadi kita akan membuat sebuah dokumen. Habis itu sudo ring confidential txt. Jadi formatnya txt, enter. This file contain information for the document. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat buat lagi di untuk bagian sales. Jadi kita buat 3. Sales, enter. Oke, udah kita buat. Sekarang kita akan buat di bagian IS. Enter. Jadi sudah kita buat, dan kita akan membuat atur kepemilikan file sesuai directory. Caranya dengan sudo. Jadi kita akan mengatur kepemilikan file dari this file ini. Sudo count /admin engineering
engineering. Kita akan mengatur confidential txt. Oke, selanjutnya kita akan buat juga yang salesnya. Sales admin titik 2 sales enter. Selanjutnya bagian IS admin enter. Oke, setelah membuat atur kepemilikan file sesuai directory, kita akan mengatur permission file. Jadi syaratnya admin bisa read and write atau bisa membaca dan mengubah isi filenya, dan user di setiap departemen hanya bisa membaca dan yang lainnya tidak bisa mengaksesnya. Jadi di sini kita akan membuat admin bisa membaca dan menulis atau mengganti, bisa meremove, user hanya bisa melihat. Jadi kita sudo chmod 640. Apa sih sudo chmod 640? Nanti kita jelaskan. Engineering / confidential txt. Itu kita ganti lagi sales. Jangan sampai typo ya guys. Di bagian IS juga. Jadi kita di sini bentar nih, lagi ngerjain tugas. Jadi di sini setelah mengatur permission file dengan cara sudo chmod 640, kita di sini syaratnya admin itu bisa membaca dan melihat. Kalau user lain tuh hanya bisa melihat saja. Dan kalau user hanya bisa membacanya saja, dan other tuh tidak bisa mengakses. Admin tuh bisa melihat dan mengganti. Jadi 6 itu owner RW, 4 itu R, dan 0 itu other. Nah, setelah itu kita akan memverifikasi cek user atau grup apa sudah ada. Cek user dan grup sudah ada. Caranya dengan cat /etc/plus wd coba pas. Oke, udah. Grab it. Oh, kenapa tidak bisa? Kan cat //
/passwd break oh ini baru nih, kita tadi salah di mana? Cat slash benar. Jadi udah admin sudah mempunyai. Coba kita user, tapi tadi kita user belum ngasih password, apakah bisa? Apakah ada? Kalau tadi user kita belum kasih ya, belum kasih password. Ya, tapi admin udah ya, udah X. Oke, sekarang kita akan cek user termasuk grup. Belum, ini masih ada yang grupnya. Grup. Sales itu IS. Oke, coba kita cek user termasuk grup ID and admin engineering kayaknya udah ada ID and adminnya, udah ada ya, engineering and admin. Coba kita ID sales admin. Sales admin juga udah ada. Habis itu ID IS admin. Ya, admin juga ada. Terus kita melihat ID user apakah udah ada. ID and user 1. Udah ada. User 2 ada. User 3 kalau nggak ada kan, berarti user 3 nggak ada karena kita nggak cuma nambahin 2 user aja. Sekarang kita cara ngelihat yang udah sales user ya tadi ya, sales user ID sales user 1 ada, user 2 ada. Oke, sekarang kita buat yang ID IS admin. IS admin juga udah ada. Terus kita lihat IS user. User udah ada. User 2 juga ada. Nah, kita akan melihat directory dan permissionnya. ls min ld slash kita akan melihat tiga-tiganya apakah udah ada. Engineering slash sales slash is. Nah, sini udah ada ya, outputnya drw sharing admin, is admin, sales admin, user yang 2 udah ada adminnya 111 dan engine ini kita udah ada dan kita udah kita buat directory permissionnya udah ada berarti ya.
Nah, kita akan melihat file dan permissionnya. Jadi ls min l slash engineering confidential.txt. Nah, ini filenya udah ada. Ini kita sebagai user, admin telah membuat filenya pada nih. Nah, oke, itu aja dari apa lab lab session challenge lab user management. Nah, kesimpulannya dari lab session ini, semua departemen tuh punya folder khusus, hanya user di departemen yang bisa akses. Admin tuh punya hak penuh, file confidential hanya bisa diubah oleh admin yang tadi yang di file ini hanya bisa diubah oleh admin. Sedangkan user sendiri itu hanya bisa membaca filenya. Jadi cuma admin. Jadi di sini itu kayak membuat kita tuh punya sebuah perusahaan yang dimana di perusahaan ini punya tiga departemen, yaitu terus engineering, sales, sama IS. Dan di masing-masing departemen ini dia punya satu admin dan dua user, yang dimana admin itu bisa membuat file dan user hanya bisa membaca filenya. Jadi admin tuh bisa mengubah segalanya. Jadi itu saja dari challenge lab user management ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.